Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmanur Fuadina Sukarman dengan NIM 2105864 dari kelas keperawatan B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fluida dalam keperawatan. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu fluida? Fluida merupakan sesuatu yang dapat mengalir sehingga sering disebut juga sebagai zat air. Fase zat cair dan gas termasuk ke dalam jenis fluida. Fluida juga dapat digolongkan menjadi fluida statis atau diam dan fluida dinamis atau bergerak. Fase fluida terbagi menjadi dua, yakni fase zat cair dan fase zat gas. Pada zat cair, molekul terikat secara longgar tapi berdekatan. Tekanan yang terjadi karena adanya gaya gravitasi dan juga tekanan terjadi tegak lurus dengan bidang. Sedangkan pada zat gas, molekul bergerak bebas dan saling bertumbukan. Tekanan terjadi akibat tumbukan antar molekul, serta tekanan terjadi tidak tegak lurus dengan bidang. Konsep fluida dalam tubuh manusia terdapat pada sistem peredaran darah, pada bola mata, pada cairan amnion vesika urinaria pada ibu hamil, dan juga terdapat pada sistem pernapasan. Yang pertama ada konsep fluida dalam sistem peredaran darah manusia. Materi fluida dapat dilihat dalam tubuh manusia, yaitu pada darah. Darah dapat mengalir karena darah ditekan oleh jantung. Jantung dapat menekan dan berdenyut karena adanya listrik jantung yang mengalami penekanan dari gelombang depolarisasi dari atrium kanan ke atrium kiri dalam 70 detik dan terjadi kontraksi atrium. Setelah itu, gelombang tersebut menuju ke afinode dan afinode akan mengalami depolarisasi. Lalu akan diteruskan dan terjadi kontraksi otot jantung. Oleh hal ini maka akan terjadi proses darah datang dan darah keluar melalui proses pemompaan oleh bilik kiri maupun bilik kanan. Dalam hal tersebut, tekanan juga berpengaruh saat proses peredaran darah. Yang kedua ada konsep fluida dalam bola mata. Berbagai rongga dalam tubuh mengandung fluida seperti pada mata. Fluida di dalam mata akan melindungi retina. Bentuk serta ukuran bola mata akan dipertahankan oleh adanya tekanan cairan yang bening dalam bola mata yang disebut dengan aqueous humor yang akan menghantarkan cahaya ke retina. Tetapi jika kornea mendapat tekanan yang keras, maka tekanan ini akan ditransmisikan ke bagian dalam mata, juga ke retina serta pada saraf optik. Glaukoma merupakan suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan dalam mata karena akumulasi fluida akibat dari drainase cairan aqueous yang terganggu. Jika tidak ditangani, maka akan menyebabkan kebutaan. Yang ketiga ada konsep fluida pada ibu hamil. Janin dalam cairan amnion terlindungi oleh cairan yang mengelilinginya. Pada wanita hamil, terutama pada saat akhir kehamilan, akan terjadi peningkatan berkemih. Hal ini disebabkan oleh karena vesika urinaria yang tertekan oleh kepala janin atau bagian janin yang lain sehingga adanya tekanan sedikit saja urin bisa keluar. Dan yang terakhir ada konsep fluida dalam sistem pernapasan. Pada pernapasan dada, saat otot antar rusuk berkontraksi, tulang-tulang rusuk akan naik dan rongga dada akan membesar. Akibatnya tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan udara di luar sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Pada pernapasan perut, terjadi pada saat otot rongga diafragma berkontraksi. Posisi diafragma akan menjadi datar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan udara lebih kecil, sehingga udara luar dapat masuk ke dalam paru-paru.
Ekspirasi pernapasan perut terjadi pada saat otot rongga diafragma berelaksasi. Rongga dada mengecil dan tekanan udara akan menjadi lebih besar sehingga udara keluar dan dari paru-paru. Konsep fluida dalam alat kesehatan. Yang pertama terdapat dalam pemasangan infus, yang kedua terdapat pada tensimeter atau sphygmomanometer, yang ketiga terdapat dalam tonometer, dan yang keempat terdapat dalam sistometri. Yang pertama terdapat dalam pemasangan infus. Sebelum infus dipasang, biasanya dilakukan pengukuran tekanan darah pasien. Hal ini dilakukan karena pemasangan infus harus memperhatikan tekanan darah pasien, di mana tekanan infus harus lebih tinggi dari tekanan darah pasien agar cairan infus dapat mengalir ke dalam tubuh pasien. Jika tekanan darah pasien lebih besar dari tekanan cairan infus, maka yang terjadi darah pasien akan mengalir melalui selang infus menuju ke kantong infus. Yang kedua terdapat pada tensimeter atau sphygmomanometer, yaitu fluida statis. Pengaplikasian fluida pada tensimeter sendiri terdapat pada bagian tabung manometer tempat air raksa mengalir. Prinsip kerja tensimeter mirip seperti YouTube manometer. Manometer adalah alat pengukur tekanan yang menggunakan tinggi kolom atau tabung yang berisi liquid statik atau raksa untuk menentukan tekanan. Yang ketiga ada tonometer atau fluida statis. Digunakan untuk mengetahui tekanan intraokuler pada mata. Dipakai pada penderita glukoma. Satuan tonometer sendiri adalah Hg atau Tor dan tekanan normalnya 12 hingga 23 mm Hg. Dan yang terakhir terdapat pada sistometri atau fluida dinamis. Untuk mengukur tekanan kandung kemih, alat ini terdiri dari pipa kapiler yang mengandung skala dalam sentimeter air. Pipa kapiler ini dihubungkan dengan jarum melalui pipa karet. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.